inilah keberadaan kami Tuhan. Kami merindu karena ada kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Engkau menyapa setiap kami ya Bapa pagi hari ini. Di tengah hiruk pikuknya jalan di depan kami Tuhan, tapi kami merindukan ada jiwa juga ya Bapa datang ke tempat ini. Kami merindukan ini dalam nama Yesus. Kami percaya tidak terlalu lama ada jiwa yang boleh datang ke tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Terus ada dalam hadirat Tuhan. Terus ada dalam pertolongan Tuhan menyatakan. Kami merindukan ini ya Bapa di surga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ketika pagi hari ini Bapa, kami mau ya Bapa di surga, Engkau menyapa kami. Kami tidak layak sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Kami sebagai hamba, Engkaulah Tuhan. Sehingga ya Bapa di surga, kami tidak membanggakan, tidak sombong di dalam diri kami, tapi sungguh Engkau bersama-sama dengan kami. Sapa kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, dengan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Firman kebenaran itu kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan amin. Salam saudara. Salam. Hari yang ketiga hari ini kita menjalani masuk di tahun 2021. Sudah 3 hari, tetapi kita disambut dengan hujan yang terus menerus kita dapatkan. Sampai di rumah pun gak pernah banjir besar gitu kan. Saya bilang waduh, ini bisa untuk pelihara ikan. Saudaraku, saya rindu membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-90, saudara. Mazmur 90 ya, ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan sepertinya sudah sering kalau kita ulang tahun. Dikatakan demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ada satu cerita yang begini, saudara. Ada seseorang sahabat yang memberikan hadiah. Hadiah itu adalah hadiah akhir tahun. Nah, hadiahnya itu apa, saudara? Namanya hadiah itu biasanya adalah sesuatu yang yang menyenangkan, yang membahagiakan. Hadiah dari sahabatnya itu ternyata dia kasih itu kalender. Kalendernya itu adalah padahal menutup tahun 2020 mau masuk ke 21. Ternyata hadiahnya itu adalah kalender yang tahun 2020. Agak sedikit unik, saudara. Maksudnya mau masuk ke 2021, ya kalendernya itu adalah kalender yang kecil begitu, adalah kalender tahun 21 ya, saudara. Kalau kalender tahun 2021 wajar dia kasih. Nah, ini adalah lembaran di 2021. Tapi ini dikasihkan, saudara, dan itu masih baru. Masih ori, saudara. Dikasihkan adalah kalender yang mau ditutup itu. Apa maknanya bagi kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Maknanya adalah tentunya di
2019 kita juga punya kerinduan-kerinduan, kita punya keinginan-keinginan, kita punya pergumulan demi pergumulan. Nah, masuk di dalam 2020 itu bagaimana? Yang pertama, saudara yang kasih, ketika kita menutup tahun 2020 itu, tentunya masih banyak hal yang belum terselesaikan. Yang pertama itu, saudara, apa yang belum terselesaikan di 2020 itu? Maksudnya adalah kita mau selesaikan di 2021. Pergumulan kita, kerinduan kita, atau mungkin pemberian kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara. Saudara, di dalam, sebelum saya membaca firman Tuhan tadi, saudara, sepertinya begini, Tuhan itu memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk beribadah di tempat ini. Tapi ada satu rancangan Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan. Nggak tahu di sebelah mana nantinya, di daerah areal ini. Itu memang benar, Mas. Itu nanti Tuhan akan kasih. Kita mau bergumul itu untuk areal tempat ini. Oleh sebab itu, biarlah atmosfer itu ada di tempat ini. Tetap juga di Batam Center juga kita bergumul, saudara. Tapi di tempat ini ketika kita bergumul, bukan di bawah ya, Mas ya. Yang sampean kalau Texasnya Texasnya Tanjung Rumah itu ada di bawah. Maka hari-hari itu ada mobil polisi yang datang, karena Texasnya itu ada di bawah. Kita nggak tahu Texas mau suruh ke atas atau bagaimana. Nah, kenapa kita juga dituntut seperti seorang sahabat tadi yang memberikan itu di tahun 2020 mau masuk 2021. Kita mau review kembali apa yang belum kita lakukan, apa yang kerinduan kita belum kita dapatkan. Tentu itu kan hal yang tertunda untuk masuk di 2021. Mungkin kita belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mau lakukan, mari kita mau kerjakan. Mungkin kita juga terlalu asik pemberian-pemberian kita, tetapi kita juga belum melaksanakan pemberian kepada orang-orang lain. Tapi kita percaya dunia mungkin tidak pasti. Orang mengatakan, ya itu tadi kami berbicara. Kita sudah mulai senang hati kita dengan dengan vaksin COVID-19. Wah, kemarin teman saya mengupload itu dari Jakarta dibawa ke Bandung, itu dikawal oleh polisi yang super ketat. Vaksin itu. Kita mulai senang, oh ada vaksinnya. Tetapi di tengah-tengah kita sedang senang begitu, ternyata ada lagi yang namanya varian COVID-19. Varian COVID-19 sudah mulai sampai ke Singapura. Orang yang belajar di Inggris sana kembali, ternyata mereka ada itu. Nah, saudaraku, dunia tidak pasti. Tapi yang pasti, bagaimana kita boleh hari-hari kita menghitung hari yang boleh kita lalui. 366 hari di 2020 sudah. Tapi apa yang kita sudah lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Ketika kemarin saya juga dalam satu sedikit sedih, ketika nggak pernah abang ipar saya sudah cukup lama ya nggak pernah kirim WA. Tapi ternyata ketika kirim WA mengatakan, kakakmu opnam masuk di rumah sakit. Saya sedikit tek begitu. Ya, namanya juga perawat, namanya juga bidan, namanya juga dokter, kan nggak bisa anu sendiri. Sakit apa? Ya, sakitnya sakit kepala. Tapi udah 7 hari di rumah, makanya dia nggak sembuh, masuk rumah sakit. Dan masuk rumah sakit langsung dikatakan opnam. Dan ini harus di scanning, dia punya otaknya. Itu kakak saya nomor 1 yang saya cukup lama ikut ketika saya sekolah. Bagaimana saya belajar ikut.
saya sampaikan juga ketika saya ikut, kalaupun itu ikut saudara saya anggap itu, ketika saya ikut itu saya anggap orang lain supaya saya juga ikut mengerjakan apa gitu. Kalau itu kakak saya, oh tinggal tidur, kita tinggal makan, tapi saya anggap itu orang lain pada saat saya ikut. Makanya boleh dikatakan saya yang paling lama bisa tahan ikut sama kakak saya, abang saya, adik saya, nggak tahan lama. Dan saya memang agak kebal sedikit ketika di wek-wek gitu ya, diomelin apa namanya. Saya anggap itu irama yang bagus ini. Makanya dia sangat salut. Suatu saat saya pulang ke sini pun diam-diam. Ini ya, apa namanya, tiket ini sudah saya siapkan. Wow, luar biasa saudara. Makanya ketika beliau sakit, dia bilang, waduh, ya saya hanya bisa doa ya mas, saya bilang begitu, supaya cepat sembuh. Saya kabari, saya punya kakak abang ya. Apalagi mas saya yang ada di Purwakarta itu, sampai karena dia suka cerita yang minum diblokir ya. Saya di mana hubungi, saya diblokir. Ya makanya lewat saya bilang gitu. Nah inilah kehidupan. Inilah kehidupan yang kita jalan. Mari, hati kita akan merasakan, pemazmur katakan, merasa hati kita menjadi bijaksana itu ketika kita bisa menghitung hari-hari. Hari kadang-kadang kita melihat masalahnya aja, masalah ini aja. Tetapi kita juga sulit menghitung kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita mencari, maaf kata saya, mencari kesalahan Mas Koko, gampang. Maaf. Tetapi mari kita mau belajar untuk mencari kebaikan Mas Koko itu. Kebaikan demi kebaikan. Anak-anak kecil juga pandai untuk mencari kesalahan. Oh, gampang. Tapi mari mulai saat ini, hari yang kita lalui ini, tidak hanya kita melihat, waduh, masalahku ini loh, masalah yang paling berat, masalah yang paling besar. Sore harinya, ketika saya pagi hari saya dapat begitu, saya punya abang juga begitu, yang di Purwakarta, dia punya berkeluh kesah. Saya bilang, jangan melihat itu masalahmu itu lebih besar. Tapi saya katakan, kamu harus bersuka cita menghadapi itu. Iya, begini, dan lain sebagainya. Tapi kita mau bersyukur saudara, ketika ada seseorang yang curhat istilahnya, kita mau tampung. Padahal saya bilang, saya juga punya masalah. Saya juga punya persoalan. Tapi ketika kita dicurhati oleh orang lain, kita berarti dipandang bahwa kita mampu, kita bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar itu. Kesampaikan pergumulan kita, kesampaikan masalah kita. Dan kita hanya fokus kepada orang yang punya persoalan masalah ini. Mari, hari tanggal 2020 kita sudah mulai lalui, dan 3 hari. 3 hari makanya saya bilang kemarin, wah kerja bakti di rumah dulu. Pas mamanya nggak ada, anaknya telepon, aduh, apa namanya, kamar harus dipel dan berapa ember harus di. Ya katanya, ya nanti sudah pulang kita pikirkan dulu lah katanya. Dari sana mau berbuat apa? Kalau dari sini kan ya harus membersihkan. Kerja bakti dulu pada di rumah semua. Nah saudaraku, mari, banyak. Setiap kita manusia, selalu saya sampaikan bahwa kita punya masalah masing-masing. Dan jangan mengira hamba-hamba Tuhan itu nggak ada masalah. Masalahnya lebih besar sebenarnya. Akan tetapi mari kita memandang, bisa nggak kita mentertawakan masalah itu, bahwa masalah itu boleh hari ini selesai. Dan saya percaya ketika ya jadi contoh Ibu Naomi aja. Saya percaya bahwa pada waktu itu Ibu Naomi itu belum ada solusi jalan keluar. Tapi ketika Tuhan mengasihi Ibu Naomi, lewat Mas Koko dan lewat saya juga akhirnya dipertemukan dengan Tuhan. Dan sampai berlanjut, sudah selesai, lanjut lagi Mas. Selesaikan tahap 1 untuk masuk ke tahap kedua. Nah, ini semua kan kita nggak tahu.
Bahkan selalu saya juga sampaikan, loh masuk Desember Tuhan, sukacita Tuhan, kita merayakan Natal, loh kok nggak boleh beribadah? Tapi sudah 2 kali kita ibadah ya Pak Jamas. 25 dan tanggal 1 kita ibadah di rumah. Mari kita senantiasa menghitung-hitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau pemazmur katakan menghitung-hitung hari. Mari kita mau belajar juga. Kita menghitung-hitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Lebih banyak kita asik dengan apa? Dengan persoalan-persoalan hidup kita. Kita merenungkan baik-baik bahwa hari-hari yang ke depan ini ada tentunya masalah yang akan kita hadapi yang lain. Tapi percaya penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan itu kita harus aminkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Kami boleh lalui, jalani sudah 3 hari ini Tuhan. Hari yang ketiga di tahun 2021. Kami percaya ya Bapa di sorga, tentunya kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri. Tapi kami percaya banyak hal pribadi kami Tuhan yang belum terselesaikan di 2020. Tapi kami ya Bapa di sorga, Tuhan ingatkan melalui Roh Kudus bekerja di dalam diri kami. Pemberian kami terhadap Tuhan, pelayanan kami kepada Tuhan, baik pemberian kepada manusia. Biarlah kami ingat Tuhan bahwa di sekeliling kami membutuhkan kehadiran kami. Lewat pemberian kami, lewat berkat-berkat yang hendak kami bagikan itu, yang kami belum jalani, tapi kami mau jalani bersama Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah kami Bapa, terpuji termuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa. Haleluya. Amin.